Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar kembali. Kali ini kita menginjak kepada tematik 4C, tempat hidup binatang kesayangan. Subtema 1, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya, menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, menjelaskan keberagaman sosial budaya di provinsi setempat, melaporkan hasil wawancara tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, menjelaskan penggunaan tanda baca titik, petik, titik 2, koma, tanda tanya, dan tanda seru dalam kalimat. Pendidikan karakter yang kita kembangkan hari ini adalah gemar membaca dan peduli. Subpokok bahasan kita adalah tempat hidup binatang kesayangan. Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, misalnya keragaman binatang langka yang sangat dilindungi. Semua binatang memiliki bagian-bagian tubuh dan kegunaan masing-masing. Selain itu, setiap binatang juga memiliki tempat hidup yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dulu lagu Si Kodok. Nah, lagu ini tentunya sangat bersahabat sekali dengan anak-anak. Lagunya bagaimana? Yang ada kodok rekotok rekotok di pinggir kali, rekotok rekotok mencari makan, rekotok rekotok setiap hari. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu ini, coba kita menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sedang dilakukan si kodok? Si kodok sedang mencari makan. Siapa sahabat si kodok? Sahabat si kodok adalah semut. Bagus sekali. Bagaimana barisan si semut? Si semut berbaris rapi. Iya. Kemudian, apa yang dilakukan si semut? Si semut sedang mencari makan sepotong roti. Di manakah tempat hidup si kodok? Tempat hidup kodok di pinggir kali. Bagus sekali. Yuk kita lanjutkan kembali. Nah, kita membaca teks anak-anak. Tempat hidup hewan. Pak Yuda memberikan tugas kepada Melati dan teman-temannya untuk mengelompokkan berbagai jenis binatang berdasarkan tempat hidupnya. Menurut Pak Yuda, berdasarkan tempat hidupnya hewan, ada yang hidup di darat, di air, dan ada yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Yuda, Melati ingat ketika ia berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Melati menjelaskan kepada Pak Yuda bahwa di sana banyak terdapat hewan yang hidup di darat. Di antaranya ada gajah, harimau, unta, singa, jerapah, kuda, dan zebra. Ada juga hewan yang hidup di air seperti ikan, buaya, lumba-lumba, dan kuda Nil. Pak Yuda bertanya, apakah ada hewan yang bisa hidup di darat dan di air? Jawab Melati, ada Pak. Katak dan buaya hidup di darat dan di air. Pak Yuda melanjutkan cerita tentang tempat hidup makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat,
dan ada yang hidup di air. Bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Nah, kita lihat percakapan ini. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Jika ikan dipindahkan ke tempat yang kering, ikan tersebut akan mati. Ikan yang hidup di air sangat beragam jenisnya. Ikan hiu hidup di air asin. Jadi, tempat hiu ialah di laut. Ikan lele hidup di air tawar. Lele dapat hidup juga di danau. Jadi, tempat hidup lele di kolam atau di sungai. Nah, apakah kalian mempunyai akuarium? Wah, hewan apakah yang ada di dalam akuarium, nak? Di manakah ikan dapat hidup? Nah, saya punya akuarium, Pak. Di akuarium terdapat ikan mas, koki, dan awarwana. Jawab pelatih. Nah, tahukah kalian tempat hidup ikan bandeng? Bandeng hidup di air payau. Air payau adalah campuran antara air laut dan air tawar. Selain hewan yang hidup di air, adakah hewan yang hidup di tempat lain? Ada, Pak. Selain di air tawar, ada juga hewan yang hidupnya di darat. Contohnya sapi, domba, dan kuda. Ada tempat lain di darat yang menjadi tempat hewan, misalnya di pohon, di dalam tanah, bahkan di kepala manusia pun menjadi tempat hidup hewan. Pohon merupakan tempat hidup bagi burung dan kelelawar. Jangkrik dan cacing hidup di dalam tanah. Kutu hidup di kepala manusia. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan menggolongkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Kalian sudah mengetahui berbagai tempat hidup hewan. Sekarang, mari kita mengamati gambar berikut ini dan kita golongkan. Nomor 1 adalah gambar ayam. Kemudian burung, ada ikan gurami, ada tokek, ada ular, ada gajah, ada katak, ada ikan lele, ada ikan bandeng, dan ada kuda. Nah, sekarang kita isi tabel berdasarkan gambar, anak-anak. Yuk. Tank, ayam, burung, ikan, tokek, ular, gajah. Ayam hidup di darat, burung hidup di darat, ikan hidup di air, tokek hidup di darat, ular hidup di darat, gajah hidup di darat. Nah, kemudian tadi ada apa? Katak hidup di lele, bandeng, kuda. Katak hidup di mana? Darat dan air. Lele hidup di air. Ikan bandeng hidup di air payau. Dan kuda hidup di darat. Nah, sekarang mari kita kelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan apa saja yang hidup di darat? Hewan apa saja yang hidup di air? Dan hewan apa saja yang hidup di darat dan di air? Siap anak-anak untuk mengelompokkan? Yuk, kita coba. Nah, ayam, burung, tokek, ular, gajah hidupnya di darat. Sekarang, lele, ikan bandeng, udang hidupnya di
air. Buaya hidupnya di darat dan air. Gurita hidup di air. Nah, sekarang yang hidup di darat dan di air kita lihat katak dan buaya. Cumi-cumi hidup di darat, di air. Nah, cumi-cumi hidup di air ya. Yuk, kita lanjutkan. Kalian sudah memahami berbagai tempat hidup hewan. Sekarang kita akan mengenal penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Siapa yang tahu artinya? Saya tahu, Pak. Wah, pintar sekali. Coba. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Atau dengan kata lain, hewan pemakan segala. Wah, bagus sekali. Pak Yuda, saya tahu contohnya. Herbivora contohnya kambing, kuda, kelinci, dan gajah. Karnivora contohnya harimau, singa, dan buaya. Omnivora contohnya ayam, itik, dan tikus. Wah, anak-anak sangat pintar sekali. Nah, bagus. Bagas dan Melati sudah pintar. Mari sekarang kita lihat ciri-ciri masing-masing hewan tersebut. Mereka pintar karena sering membaca buku di perpustakaan. Yuk kita lanjutkan. Pak Yuda melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri khas hewan berdasarkan makanannya dengan menunjukkan gambar susunan gigi herbivora dan karnivora. Ciri-ciri khusus herbivora yaitu herbivora memiliki gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Gigi geraham bergerigi dan berukuran lebar untuk mengunyah makanan. Dan gigi seri untuk memotong dan mencabut daun. Ciri-ciri karnivora yaitu hewan karnivora memiliki gigi taring dan cakar yang tajam. Gigi taring untuk mengoyak daging, cakar yang tajam untuk menangkap mangsa. Kemampuan berlari sangat cepat. Karnivora yang dapat terbang memiliki paruh melengkung dan cakar serta penglihatan yang tajam. Nah, omnivora memiliki gigi taring yang runcing dan tajam, memiliki gigi seri, kemudian memiliki molar untuk memecah daging, kemudian memiliki premolar untuk memotong tulang. Salah satu rahang bawah pada karnivora memperlihatkan gigi taringnya yang tajam dan memanjang. Nah, salah satu rahang bawah pada herbivora, gigi taringnya tidak berkembang atau bahkan tidak ada. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, mari kita diskusikan tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Kuda, kambing, kelinci, gajah, dan zebra makanannya adalah rumput, wortel, dan daun. Ciri khasnya mereka memiliki gigi geraham. Nah, sekarang karnivora. Harimau, buaya, ular, singa, serigala. Makanannya adalah daging. Nah, ciri khasnya memiliki gigi taring yang runcing dan tajam. Iya. Sekarang omnivora. Contohnya anjing, ayam, itik, tikus, dan musang. Makanannya apa? Kita tuliskan sendiri ya. Kita lanjutkan.
Jadi kesimpulannya berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yakni herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, setelah mempelajari tentang makanan hewan dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kita akan melihat kebudayaan Betawi. Hewan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di darat, di air, bahkan ada yang bisa hidup di darat dan di air. Sedangkan hewan yang berdasarkan makanannya digolongkan menjadi 3, yakni herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan itu memiliki keberagaman. Bagaimana dengan manusia? Manusia pun memiliki berbagai keberagaman. Keadaan sosial masyarakat Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dan beragam, namun tetap memiliki budaya yang khas dengan Betawi. Nah, kita lihat. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan. Jakarta memiliki banyak kesenian dan kebudayaan. Penduduk asli kota Jakarta disebut suku Betawi. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia tidak akan pernah lepas dari kesenian dan kebudayaan. Mari kita pelajari beberapa kesenian dan keragaman budaya yang ada di Jakarta atau disebut dengan suku Betawi, kata Pak Yuda. Nah, rumah adat asal Betawi bernama rumah kebaya. Pakaian adat Betawi dibedakan menjadi 2, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki mengenakan baju koko atau baju muslim, celana batik, kain sarung, dan diletakkan di leher, peci hitam untuk kepala. Kaum perempuan mengenakan kebaya, kain sarung batik, dan kerudung untuk penutup kepala. Salah satu ciri khas musik Betawi adalah gambang kromong. Kesenian musik ini merupakan perpaduan dari kesenian warga sekitar dan warga Cina. Alat musik asli Betawi antara lain gambang kromong, gendang, kemor, dan gong. Nah, Betawi memiliki jenis bela diri yang disebut dengan pencak silat. Bela diri ini dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan pakaian khas Betawi, yaitu baju koko atau baju muslim, bisa juga kaos putih polos, ikat pinggang khas Betawi, serta menggunakan peci sebagai penutup kepala. Bela diri sering digunakan pada acara pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya Betawi, sehingga bela diri ini tidak akan terlupakan bagi warga Betawi. Salah satu ciri khas musik asal Betawi adalah gambang kromong. Kesenian musik ini merupakan perpaduan dari kesenian warga sekitar dan warga Cina. Alat musik asal ini antara lain adalah gambang kromong, gendang, dan gong. Seni tari yang berasal dari Betawi yaitu tari topeng. Tarian ini dikenal sebagai tari tradisional asal Betawi. Saat menari, para penari memainkan topeng dan bercerita melalui seni gerak. Kini, tari topeng Betawi sudah banyak dikembangkan di Jakarta, sehingga tarian ini pun semakin beragam. Betawi juga memiliki makanan khas. Makanan khas Betawi antara lain kerak telur, kue ragi, dan kue ongol-ongol. Makanan ini banyak dijumpai di sepanjang jalan di daerah Jakarta. Keberagaman budaya Betawi dijelaskan secara terperinci oleh Pak Yuda. Sekarang, anak-anak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dan melaporkan hasil wawancara kepada orang tua. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah nama rumah adat Betawi? Rumah adat Betawi bernama Rumah Kebaya. Makanan khas Betawi antara lain kerak telur, kue ragi, dan kue ongol-ongol. Berbagai keragaman budaya di Betawi adalah makanan khas Betawi, tari topeng, pencak silat, pakaian adat, dan acara adat.
suku Betawi ada di Provinsi DKI Jakarta. Sikap kita terhadap budaya Betawi adalah menghargai dan ikut melestarikan. Nah, kita sekarang akan menginjak kepada penggunaan tanda baca. Kalian sudah membaca bacaan berjudul Kebudayaan Betawi. Dalam teks bacaan di atas terdapat beberapa tanda baca, yakni titik, petik, koma, dan tanda seru. Nah, kita lanjutkan. Pak Yuda melanjutkan penjelasan tentang penggunaan tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, Bagas suka bermain layang-layang. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan S. Gatot, Grigor W. Bush. Nah, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Dr. Dr. Bapak BPK titik SE, Sarjana Ekonomi S titik E titik. Tanda titik dipakai juga untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya perhatikan. Iya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Kota kecil itu berpindah 51.156. Ada tanda titiknya. Nah, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, Pak Sigit memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contoh, susunan organisasi kelas 4 SD Tunas Mandiri. Ketua titik 2. Nah, perhatikan ya. Iya, lanjut. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ini adalah termasuk kalimat langsung dalam sebuah percakapan. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, ajakan, permintaan, dan larangan, menggambarkan kesungguhan ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, rawatlah dan hewan peliharaanmu dengan baik. Ayo bersihkan akuarium itu. Tanda seru. Tolong ambilkan alat untuk membersihkan akuarium, dan lain sebagainya. Oke. Tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, ayo, aduh, dan lain sebagainya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata melati, saya sangat senang. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Medan, 18 Juni 1984. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah, ini sudah paham. Mari sekarang kita coba menuliskan kalimat berikut dengan menggunakan tanda baca yang betul. Melati sedang membawa sepatu buku gambar penggarisnya. Kita lihat penulisannya. Iya. Siapakah yang sedang memasak di dapur itu? Penulisannya tanda tanya. Iya. Lanjut. Ibu membeli bumbu dapur, cabai, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, dan lengkuas. Bersihkan kamar tidurmu sekarang. Tanda seru. Jakarta, 15 Januari 2017. Bagus sekali. Pintar semuanya anak-anak. Nah, yuk kita berakhir. Sekarang aku tahu, berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat hidup di darat, di air, dan hidup di darat dan di air.
Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora adalah hewan pemakan daging, dan omnivora adalah hewan pemakan segala. Rumah adat Betawi, makanan khas Betawi, pakaian adat Betawi, alat musik dari Betawi merupakan keberagaman budaya Betawi. Dalam membuat kalimat harus memperhatikan penggunaan tanda baca dengan benar. Nah, ini. Tanda baca tersebut meliputi tanda titik, titik 2, tanda seru, koma, dan tanda tanya. Ingat ya nak, dalam membuat kalimat harus memperhatikan penggunaan tanda baca dengan benar. Kita refleksikan, kegiatan apa yang paling menarik hari ini? Apakah kamu sudah memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya? Apakah kamu sudah menggunakan tanda baca dengan benar dalam menulis kalimat? Apakah kamu sudah menghargai budaya daerahmu? Iya. Kita lakukan aksi. Sebagai bentuk sikap menghargai beragam budaya yang ada di Indonesia, saya akan, supaya saya lebih terampil dan menggunakan tanda baca, saya akan belajar bersama orang tua. Lakukan wawancara dengan orang tua kalian dengan pertanyaan di bawah ini. Ayah berasal dari suku mana? Apa nama pakaian adatnya? Apakah makanan khas daerahnya? Apakah nama tarian khas daerahnya? Bahasa apa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Buatlah laporan hasil wawancara seperti pada tabel berikut ini. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah, tetap bersama Adem Ayem YouTube channel. Terima kasih. Salam sehat selalu.